Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Diantoro dengan nomor NIM 2108110020 dan rekan saya. Nama saya Nurlaila Septiani dengan nomor NIM 2108110023 dengan nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan nomor NIM 2108110012 dengan nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Winda Eldina dengan nomor NIM 2108110019. Perkenalkan, nama saya Sekarayo Adelia dengan NIM 2108110021 dan absen nomor 27. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang klasifikasi morfem. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem dalam pembahasan kali ini yaitu saya akan menjelaskan pengertian morfem. Pengertian morfem. Morfem atau morfeme yang diyakini sebagai satuan kebahasaan terkecil yang terdiri atas deretan fonem dan membentuk sebuah struktur dan makna gramatik tertentu. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagiannya yang terkecil lagi. Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab morfem bukan merupakan satuan dalam sintaksis dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Konsep morfem baru diperkenalkan oleh kaum strukturalis pada awal abad ke-20 ini. Klasifikasi morfem. Morfem-morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu klasifikasi morfem yang ditinjau dari segi bentuknya, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti tanpa harus dihubungkan dengan morfem lain. Semua kata dasar tergolong sebagai morfem bebas, misalnya buku, pensil, meja, rumah, dan sebagainya. Contoh-contoh tersebut dikatakan morfem karena merupakan bentuk terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mempunyai arti. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta kombinasi awalan dan akhiran tergolong sebagai morfem terikat. Selain itu, unsur-unsur kecil seperti partikel ku, lah, kah, dan bentuk lain yang tidak dapat berdiri sendiri juga tergolong sebagai morfem terikat. Yang kedua yaitu klasifikasi morfem yang ditinjau dari segi keutuhannya, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, yaitu morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya meja, kursi, rumah, henti, juang, dan sebagainya. Sedangkan morfem terbagi yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi. Misalnya pada kata satuan, satu merupakan morfem utuh, imbuhan ke dan an adalah morfem terbagi. Semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi morfem yang ditinjau dari segi maknanya, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal merupakan morfem-morfem yang secara inher telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa harus berproses dengan morfem lain. Misalnya morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan sebagainya. Itu adalah morfem bermakna leksikal.
Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya morfem-morfem afiks, yaitu ber, me, ter, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu 4. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terbentuk oleh fonem-fonem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk oleh unsur-unsur suprasegmental. 5. Morfem beralomorf zero, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya berbunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental. Dan yang terakhir 6. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal dan akar, yaitu sebuah morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau base dalam suatu proses morfologi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya yaitu morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Misalnya kata putus, jika dibagi menjadi pu dan tus, maka bagian-bagian tersebut tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak dapat mempunyai makna, baik makna leksikal maupun gramatikal. Jadi morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna leksikal dan makna gramatikal. Konsep morfem baru diperkenalkan oleh kaum strukturalis pada awal abad ke-20 ini. Klasifikasi morfem didasarkan pada kebahasaannya, keutuhannya, dan maknanya. Terdapat morfem bebas dan morfem terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal, morfem segmental dan morfem suprasegmental, morfem beralomorf zero dan morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.